Malam itu, tanah Jawa tidak hanya sunyi, tapi seolah menahan napas. Langit menghitam tanpa bintang. Angin berhembus membawa bisikan-bisikan kuno yang tak terdengar oleh manusia biasa. Konon, di sebuah tempat yang tersembunyi dari mata dunia, dua kekuatan besar pernah saling berhadapan. Satu adalah penjaga warisan leluhur yang telah hidup sejak zaman kerajaan. Dan satu lagi adalah pembawa cahaya baru yang datang umbah segalanya. Bukan perang biasa, bukan pertarungan fisik. Ini adalah pertempuran tak terlihat yang menentukan masa depan tanah Jawa selamanya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kita mengungkap kisah-kisah misteri, legenda, dan cerita yang jarang terungkap ke permukaan. Sebelum kita masuk ke cerita yang penuh misteri ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, agar semakin banyak yang bisa menikmati kisah-kisah penuh makna seperti ini. Karena dukungan kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita terbaik, penuh nuansa dan menggugah rasa penasaran. Sekarang, siapkan diri kalian, karena cerita ini bukan sekedar legenda biasa. Di sebuah masa ketika tanah Jawa masih dipenuhi kekuatan-kekuatan gaib yang tak terkendali. Hutan-hutan lebat bukan hanya tempat tinggal manusia, tapi juga makhluk tak kasat mata yang menguasai wilayahnya masing-masing. Gunung-gunung berdiri angker, diselimuti kabut tebal yang seolah menjadi gerbang antara dunia manusia dan dunia lain. Desa-desa hidup dalam ketakutan karena gangguan dari makhluk tak terlihat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada saat itulah datang seorang lelaki dari jauh. Penampilannya sederhana, namun auranya terasa berbeda. Langkahnya tenang, tatapannya dalam. Ia tidak membawa pasukan, tidak membawa senjata, hanya doa dan keyakinan. Ia berjalan menuju sebuah titik yang dipercaya sebagai pusat energi tanah Jawa. Sebuah tempat yang bukan sembarang tempat. Tempat di mana semua kekuatan berkumpul dan saling berebut pengaruh. Di sanalah ia duduk bersila. Dengan suara lirih, ia mulai melantunkan doa. Perlahan, tanah bergetar, angin berubah arah, kabut berputar, dan satu persatu makhluk tak kasat mata mulai terusir. Namun, tanpa ia sadari, ada satu sosok yang tidak terpengaruh oleh kekuatannya. Sosok itu hanya diam, mengamati, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Dari balik kabut yang tebal, muncul sosok tua yang penuh wibawa. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia bukan makhluk biasa, bukan pula manusia biasa. Ia adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang telah ada jauh sebelum perubahan datang. Langkahnya tidak terdengar, namun kehadirannya membuat udara menjadi berat.
Ia berdiri, menghadap lelaki yang sedang berdoa itu. Tanpa suara, tanpa gerakan berlebihan, ia sudah menunjukkan bahwa ia adalah penjaga tempat ini. Tanah ini bukan milikmu. Suara itu tidak terdengar melalui telinga, tapi langsung menggema di dalam pikiran. Angin berhenti seketika. Daun-daun tak lagi bergerak. Waktu seolah melambat. Lelaki itu membuka matanya, menatap sosok di hadapannya dengan tenang. Tidak ada rasa takut, karena ia tahu pertemuan ini memang tidak bisa dihindari. Dua dunia akhirnya bertemu, dan dari pertemuan itu, sejarah akan berubah. Sunyi menyelimuti tempat itu, namun ketegangan terasa begitu kuat. Sosok penjaga itu menatap tajam. Berabad-abad aku menjaga tanah ini, menjaga keseimbangan antara manusia dan dunia lain. Dan sekarang, kau datang untuk mengubahnya. Suara itu berat, penuh makna, dan sedikit kemarahan. Lelaki itu menjawab dengan tenang, "Aku tidak datang untuk menghancurkan. Aku datang untuk menata kembali, agar manusia tidak lagi hidup dalam ketakutan." Penjaga itu tersenyum tipis, senyum yang penuh arti. Ketakutan adalah bagian dari keseimbangan. Tanpa itu, manusia akan lupa batasnya. Dan tanpa cahaya, manusia akan tersesat. Jawab lelaki itu. Percakapan mereka bukan sekadar kata-kata, tapi benturan dua pemahaman tentang dunia. Yang satu percaya pada keseimbangan lama, yang satu membawa arah baru. Tidak ada yang sepenuhnya salah, dan tidak ada yang sepenuhnya benar. Namun, waktu terus berjalan, dan perubahan tidak bisa dihentikan. Sunyi kembali turun, tapi kali ini seperti sebelum badai besar. Tiba-tiba, langit terbelah oleh kilat yang menyambar tanpa suara. Tanah bergetar hebat. Energi yang tak terlihat mulai bergerak, mengalir, dan saling menghantam. Doa dilantunkan dengan penuh keyakinan. Di sisi lain, kekuatan lama bangkit dengan dahsyat. Kabut berputar seperti badai. Angin mengamuk tanpa arah. Bayangan-bayangan muncul, lalu menghilang dalam sekejap. Ini bukan pertarungan biasa. Tidak ada pedang, tidak ada darah. Namun dampaknya terasa sampai ke seluruh penjuru tanah Jawa. Cahaya dan kegelapan saling bertabrakan. Setiap benturan menggetarkan alam. Namun perlahan, energi itu mulai mereda. Bukan karena salah satu kalah, tapi karena keduanya menyadari bahwa ini bukan tentang menghancurkan, melainkan tentang siapa yang akan bertahan dalam zaman yang baru. Kabut perlahan menipis.
Angin kembali tenang. Sosok penjaga itu berdiri, menatap jauh ke depan. Ia tahu perubahan tidak bisa dihentikan. Namun sebelum menghilang, ia meninggalkan satu hal, sebuah janji. Aku akan kembali saat manusia mulai melupakan jati dirinya, saat keseimbangan kembali terganggu, dan saat dunia membutuhkan pengingat. Suara itu menggema, lalu perlahan menghilang bersama kabut. Lelaki itu tetap berdiri, menatap tanah Jawa yang kini perlahan berubah. Dunia baru telah dimulai. Namun, jejak masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Cerita ini bukan sekedar tentang dua tokoh, tapi tentang perubahan, tentang benturan budaya, dan tentang bagaimana manusia menghadapi zaman yang terus bergerak maju. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa setiap perubahan pasti membawa tantangan. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjaga jati diri tanpa menutup diri dari hal-hal baru. Karena sejatinya, masa lalu dan masa depan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk diselaraskan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, tidak semua yang tak terlihat itu tidak ada.